Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Arif Nur Rahman, dari Fakultas Kedokteran angkatan 2018 dengan nomor NIM 30101800163. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan pentingnya berbahasa baku bahasa Indonesia dalam kalangan remaja. Sebelumnya, bahasa merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia yang dapat untuk saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk penyampaian sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar dapat terjadi komunikasi, tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini, sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul maupun merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Untuk itu, di sini mari akan saya bahas untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah suatu sistem yang lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu terdapat pendapat mengenai bahasa menurut Wibowo tahun 2003. Juga untuk mengutarakan pengertian bahasa, menurutnya bahasa adalah suatu sarana penghubung rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Di sini saya akan langsung membahas pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Arum Putri tahun 2015, berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peranan menyampaikan informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik, dan bahasa Indonesia yang baik itu tentu benar, itu belum tentu. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi secara efektif dalam penyampaiannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah suatu buku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada UUD 1945 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah tercampur dengan bahasa gaul. Kemudian kita akan bahas mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul. Ini menurut Mauliana dalam tahun 2015, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus maupun unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lain ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul yang dulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra sendiri, pada
tahun 2010, bahasa prokem biasanya dapat disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dalam atau digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan untuk kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem sendiri setiap kelompok dapat berbeda-beda. Penggunaan bahasa prokem oleh kalangan preman itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengenai makna dari bahasa sandi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan melalui munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang untuk mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Menurut Femi Oktaviani 2014, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil atau subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nomina, nilai, norma, dan cara berpikirnya. Berikut adalah contoh untuk bahasa-bahasa gaul dan ejaan dari PUBEBI. Untuk bahasa gaulnya itu yang pertama ada santuy dan sans yang biasanya diartikan dalam bahasa resminya sebagai santai. Kemudian ada gemoy dan gemas, itu untuk bahasa gaulnya yang diartikan sebagai gemas. Kemudian untuk pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, menurut Arum 2015, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul ini karena kekurangan rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini ejaan dengan perkembangan zaman semakin terlihat berpengaruh diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kegiatan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupannya sehari-hari, seolah-olah tidak memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan penggunaan bahasa gaul menambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Jadi menurut saya untuk inti dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini sangat kurang baik untuk keefektifannya dikarenakan nanti dapat melunturkan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar maupun bahasa baku yang ada di Indonesia. Menurut berikut yang dapat saya sampaikan dalam bagaimana pengaruh bahasa gaul atau penggunaan bahasa baik dan benar atau bahasa baku dalam kalangan remaja. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.